Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi terdistribusi. Nama saya Muhammad Bintan Nurisyam. Saya Syarah Fitri. Saya Aulia Indri Armalina. Saya Rahma Deniati. Saya Mufarid Rasya. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Nah, selanjutnya itu sistem operasi terdistribusi. Merupakan sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan, di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, sistem ini membuat beberapa komputer bekerja bersama sebagai suatu sistem. Meskipun komputer-komputer tersebut mungkin berada di lokasi yang berbeda secara fisik, hal ini memungkinkan penyelesaian tugas secara efisien dengan gangguan minimal jika terjadi kegagalan mode dalam jaringan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat tujuan. Tujuan dari sistem operasi terdistribusi adalah untuk membuat sekelompok komputer yang saling terhubung bekerja seolah-olah seperti satu sistem tunggal. Nah, yang pertama itu ada file system. Sistem operasi terdistribusi menyediakan sistem berkas yang terintegrasi dan transparan. Kemudian yang kedua ada waktu pengolahan. Sistem operasi terdistribusi membantu mengoptimalkan waktu pengolahan dengan mendistribusikan tugas ke beberapa mesin. Yang ketiga, ada keamanan. Karena sistem tersebar di banyak node, keamanan menjadi perhatian penting, yaitu untuk melindungi dari data dari akses tidak sah, baik lokal maupun jarak jauh, mengatur hak akses pengguna, dan autentikasi mencegah gangguan pada sistem dari luar, misalnya serangan jaringan. Dan yang terakhir ada akses ke seluruh resource. Tujuannya adalah memudahkan pengguna atau aplikasi mengakses prosesor, memori, penyimpanan dan perangkat keras lain yang tersebar, seolah-olah semua resource berada dalam satu sistem, dan meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan resource. Slide selanjutnya adalah sistem operasi jaringan versus terdistribusi. Pada jaringan, tiap komputer memiliki OS sendiri-sendiri, dan kemudian komputer berkomunikasi lewat jaringan, tetapi tetap bekerja secara mandiri. File dan data disimpan secara lokal di masing-masing komputer. Sharing resource dilakukan secara manual, misalnya dengan file sharing atau remote desktop. Contohnya adalah Windows, Linux, dan macOS dalam satu jaringan kantor. Dan yang selanjutnya terdistribusi, yaitu sistem berjalan di beberapa komputer sekaligus secara terkoordinasi. Semua komputer menjalankan OS yang sama dan saling terhubung erat. Komputer berbagi file dan resource secara otomatis seolah-olah satu sistem. Dan yang terakhir, pengguna melihat sistem seolah-olah hanya ada satu komputer virtual besar. Contohnya adalah Google File System, Amoeba, atau OS pada superkomputer. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sarah. Oke, selanjutnya itu ada manfaat dari sistem operasi terdistribusi. Di mana di sini ada yang pertama itu shared resource atau berbagi sumber daya. Jadi shared resource ini manfaat ini itu menekankan kemampuan sistem operasi terdistribusi untuk memungkinkan pengguna berbagi sumber daya perangkat keras atau hardware
yang mungkin terbatas. Meskipun perangkat sudah canggih, pengguna tetap ingin sistem berjalan lebih cepat, di mana jika hardware terbatas, kita bisa menggabungkan beberapa perangkat agar performa meningkat, contohnya dengan sistem DOS. Jadi inti dari manfaat berbagi sumber daya itu adalah sistem operasi terdistribusi memungkinkan pemanfaatan sumber daya komputasi yang lebih efisien dengan menggabungkan kemampuan beberapa mesin. Nah, ini sangat berguna ketika satu mesin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani beban kerja tertentu. Yang kedua itu ada manfaat komputasi, di mana manfaat ini menyoroti bagaimana sistem operasi terdistribusi dapat meningkatkan kecepatan dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas komputasi yang berat. Jadi sistem ini bisa membagi proses komputasi ke beberapa titik atau komputer atau prosesor lain, lalu menggabungkan kembali hasilnya, jadi tugas berat bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya dari manfaat SO terdistribusi itu ada reliabilitas. Jadi reliabilitas ini adalah manfaat yang menekankan kemampuan sistem operasi terdistribusi untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponen. Jadi kalau satu node atau komponen rusak, sistem tetap bisa berjalan karena sistem ini dirancang untuk tetap stabil. Berbeda dengan PC biasanya, kalau satu bagian rusak, sistem bisa mati. Selanjutnya itu yang terakhir ada komunikasi, di mana manfaat ini itu menyoroti bagaimana sistem operasi terdistribusi memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Jadi sistem ini bekerja lewat jaringan, di mana ada LAN atau WAN yang memungkinkan user untuk bertukar data dan berkomunikasi antara perangkat secara efisien. Selanjutnya ada hardware sistem operasi terdistribusi. Jadi sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik, atau komponen utama dalam sistem ini adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut di sini, ada workstation dan LAN serta gateway-nya serta prosesor pool-nya di sini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi memiliki beberapa jenis yang dikembangkan dengan tujuan dan keunggulannya masing-masing. Salah satunya yaitu ada Amoeba. Amoeba dirancang untuk menyatukan banyak komputer agar terlihat seperti satu sistem tunggal. Nah, sistem ini menggunakan arsitektur mikrokernel dan mendukung komunikasi antar proses yang efisien. Selanjutnya ada Angle. Angle yaitu sistem operasi ringan yang dirancang untuk perangkat yang sudah tertanam dan aplikasi real time. Angle ini mendesain modular dan cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan respon cepat dan performa tinggi. Selanjutnya ada Force. Force merupakan sistem operasi terdistribusi yang fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai platform dan juga berbasis mikrokernel. Sistem ini mendukung lingkungan real time dan banyak digunakan untuk aplikasi jaringan. Yang terakhir ada GL/Unix. GL/Unix adalah sistem operasi yang digunakan pada cluster workstation dan memungkinkan sekelompok komputer bekerja seolah-olah sebagai satu kesatuan. GL/Unix ini mendukung penjadwalan tugas secara global dan eksekusi paralel, sehingga sangat cocok untuk komputasi berskala besar. Selanjutnya ada keamanan SO terdistribusi. Keamanan dalam sistem operasi terdistribusi sangat penting karena data dan proses tersebar di banyak komputer yang saling terhubung. Untuk menjaga keamanannya digunakan beberapa teknik utama, yaitu yang pertama ada autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan otorisasi ini memastikan bahwa hanya pengguna lah yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sumber daya sistem. Selanjutnya ada enkripsi data. Enkripsi data ini digunakan untuk melindungi data agar tidak diakses secara ilegal saat ditransfer melalui jaringan.
Kemudian ada sistem deteksi intrusi, memantau sistem untuk aktivitas berbahaya atau mencurigakan. Nah, yang terakhir ada kontrol akses. Kontrol akses ini dapat membantu mengatur siapa saja yang boleh mengakses informasi dan sumber daya tertentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, sistem operasi terdistribusi dapat berjalan dengan lebih aman dan terlindungi dari ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, berikutnya ada kelebihan SO terdistribusi. Yaitu pertama ada pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Sistem operasi terdistribusi itu dapat memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien karena beban kerjanya itu tersebar di beberapa mesin, nggak cuma di satu mesin. Terus berikutnya ada skalabilitas. Nah, sistem operasi terdistribusi itu tidak perlu mengubah infrastruktur secara mendasar untuk menambahkan mesin baru ketika permintaannya meningkat. Terus toleransi terhadap kegagalan. SO terdistribusi secara alami itu lebih tahan terhadap kegagalan hardware data dan proses dapat direplika oleh beberapa mesin. Berikutnya ada hemat biaya. SO terdistribusi menggunakan perangkat keras biasa dan mendistribusikan beban kerja ketimbang berinvestasi pada sistem pusat daya berdaya tinggi. Nah, berikutnya ada kekurangannya. Yang pertama kompleksitas dalam manajemen. Nah, SO terdistribusi ini tuh membutuhkan pengetahuan khusus dan lanjut tentang sistem dan jaringan karena kompleksnya itu karena sistem yang terdistribusi itu sangat kompleks. Berikutnya ada masalah keamanan. Risiko akses tidak sah, kebocoran data dan lainnya meningkat dalam sistem operasi terdistribusi. Yang ketiga ada ketergantungannya pada jaringan. Nah, jika terjadi kegagalan jaringan, maka seluruh sistem itu bisa terdampak. Yang terakhir ada masalah latensi. Nah, keterlambatan akibat komunikasi antar node itu dapat memengaruhi respons sistem, terutama dalam aplikasi real time. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.